hitam gendut. Secara verbal, Jangan mau temenan sama dia. secara sosial, dan elektronik. Stop bullying, eratkan persaudaraan. Dipersembahkan oleh Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Selamat pagi saudara, senang sekali obrolan pagi dapat kembali menyapa Anda pagi hari ini bersama saya Felix Kris. Kami sudah menyiapkan beragam informasi untuk menemani Anda sekaligus perbincangan menarik dan inspiratif yang akan hadir di obrolan pagi hari ini. Kita mulai dengan 3 informasi yang pertama. Forum Ojol Yogyakarta melakukan audiensi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantor Gubernur DIY, Kompleks Sepatihan, Kota Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, Forum Ojol Yogyakarta bergerak menyampaikan aspirasi mereka terkait rancangan regulasi pengantaran makanan dan barang. Perwakilan masa ojek online mendatangi kantor Gubernur DIY di Komplek Kepatihan Kota Yogyakarta sebagai tindak lanjut demo pekan lalu. Forum Ojol Yogyakarta bergerak menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan kajian mengenai regulasi pengantaran makanan dan barang. Perwakilan tim hukum Forum Ojol Yogyakarta bergerak, Widiantoro mengapresiasi langkah Gubernur DIY yang mengajak berkolaborasi untuk menyusun kajian bersama yang akan diajukan ke pemerintah pusat. Pihaknya juga diminta untuk membuat tim gabungan bersama pemerintah daerah karena sebelumnya pemerintah DIY telah menerbitkan aturan daerah
yang terkait dengan angkutan barang atau orang. Kami diundang oleh Bapak Gubernur dalam kaitannya dengan penyampaian aspirasi terkait kajian-kajian mengenai regulasi pengantaran makanan dan barang begitu. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kami diterima dengan baik oleh Bapak Gubernur dan gayung bersambut. Beliau malah mengajak kami untuk kerjasama untuk mengusulkan aspirasi kami kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Kami diajak kerjasama untuk nanti merumuskan kajian-kajian yang akan disampaikan ke pemerintah pusat. Dan dalam waktu dekat akan dibuat tim gabungan antara kami dari Forum Ojol Yogyakarta Bergerak dengan pemerintah daerah untuk menyusun kajian-kajian yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Dengan adanya kajian regulasi yang baru, diharapkan akan ada payung hukum yang jelas bagi para pengemudi ojol. Selain itu, regulasi yang baik juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pengemudi dan meningkatkan kualitas layanan ojol di Yogyakarta. Agung, RBTV. Atlet yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta dalam PON 21 Aceh Sumut akhirnya tiba di Bandara Udara Internasional Yogyakarta. Sejak tahun 1948, akhirnya pada tahun ini atlet kontingen DIY dapat memecahkan rekor perolehan medali terbanyak. Inilah suasana aula kedatangan Bandara Udara Internasional Yogyakarta yang diisi oleh warga yang hendak menyambut atlet yang maju dalam PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Nampak baliho bertuliskan kalimat selamat datang beserta pujian-pujian. Dalam ajang PON tahun ini, daerah istimewa Yogyakarta berhasil mencetak rekor capaian medali terbanyak yakni 117 medali. Hal memecahkan rekor yang pernah tercatat yakni pada tahun 1948, kontingen DIY berhasil mengoleksi 29 medali emas, 35 medali perak, dan 53 medali perunggu. PON ke-21 Aceh Sumatera Utara, kontingen DIY mampu meraih prestasi dari target 16 medali emas, kita bisa mendapatkan 29 medali emas. Tentu ini adalah berkat kerja keras dari semua pihak, utamanya para atlet, para pelatih, ofisial, pengedar cabang olahraga, dan semua komponen yang terlibat. Nah, tentu ini menjadi satu kebanggaan bagi daerah istimewa Yogyakarta yang telah berhasil meraih prestasi terbaik. Untuk itu, para atlet tentu kami mengapresiasi dan mengucapkan selamat, terima kasih atas perjuangannya. Dan setelah itu tentu kita harus sudah siap-siap lagi menuju PON 2028 yang akan datang. Bagas, RBTV. Masjid Jogokarian menjadi saksi perkenalan 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta pada Pilkada Serentak tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan jamaah dan tokoh masyarakat setempat. Suasana berbeda terasa di Masjid Jogokarian Kota Yogyakarta. Bukan hanya kajian agama yang digelar, namun juga menjadi ajang bagi 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan program kerjanya. Mengusung tema Kopi Jos, 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta bertemu dan duduk dalam satu acara diskusi yang dilakukan oleh pihak Masjid Jogokarian Kota Yogyakarta. Kalau ibu-ibu mau hamil, monggo. Lajeng saya, konsultan saya dalam bidang bayi tabung. Tadi perkenalan, saya juga ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Afnan Hadikusumo. Saya pernah di DPRD Provinsi 1 periode, kemudian di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 3 periode mewakili DIY. Sebelum itu saya Kepala Kantor Majelis Dikri Litbang. Saya Heru Purwadi yang sebelumnya juga Wakil Wali Kota Yogyakarta, yang mungkin dulu ketika masa Covid berkali-kali muncul di sini kan kembali Ustadz Jasir, karena bagaimana di masa Covid masjid tetap bisa
menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Ya, masih sendiri dalam posisi ini adalah memfasilitasi, memberikan panggung dan mengenalkan sosok para pasangan calon yang dinilai masing-masing memiliki kualitas cukup baik. Dengan tokoh-tokoh yang akan memimpin kota Yogyakarta. Yogyakarta, kota yang beruntung karena pilkada periode ini calonnya semuanya baik. Kita memilih yang terbaik dari yang baik. Acara ini dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih mengenal para calon pemimpin kota Yogyakarta mendatang. Selain mendengarkan paparan visi misi, warga juga berkesempatan untuk berdialog langsung dengan para calon. Agung, RBTV. Saatnya kita menuju ke agenda event yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya dalam waktu dekat ini. Kita simak informasinya. Yang pertama, saudara, dari Universitas 11 Maret Surakarta akan menampilkan teater dengan judul Gog dan Magog. Teater ini akan diadakan di tanggal 15 Oktober 2024 di Taman Budaya Yogyakarta dan 30 Oktober 2024 di Taman Budaya Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan wayang Jogja Night Carnival yang pada tahun ini mengambil kisah Gatot Kaca Wirajaya. Kegiatan ini akan diadakan di tanggal 7 Oktober di kawasan Tugu, Yogyakarta. Dan selanjutnya dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta akan mengadakan seminar Communication Exhibition serta malam penghargaan dengan tema Finding the Peace of Jogja. Kegiatan ini akan diadakan di tanggal 1, 3, dan 4 Oktober di Gedung Convention Hall lantai 2 dan Parkiran Vishum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Demikian agenda event yang bisa Anda ikuti dan kami akan jeda sejenak, kemudian akan hadir perbincangan menarik untuk Anda di obrolan pagi. Amikom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amikom University because I think it's the first university of this type. Prodi prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Creative Economy Park. Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen!
Anda masih menyaksikan obrolan pagi dan sesuai janji kami tadi akan hadir perbincangan menarik untuk Anda yang akan memberikan informasi dan juga inspirasi. Dan sudah hadir bersama kami ada Bapak Agus Wahyudi, Kepala Unit Implementasi PUR BI DIY, dan juga Mbak Cecilia Meli Andita, Kepala Tim Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP PUR. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Felix. Selamat pagi. Kabar Mas baik Felix. ya? Kabar baik. Wah, ini begitu saya tadi baca, wah ini ngomongin ekonomi nih, waduh. Nggak berat-berat kok. Nggak, ini enteng, karena ini sama-sama sesuatu yang penting untuk kita semua gitu ya, karena yang namanya ekonomi, perekonomian, setiap manusia pasti akan berurusan dengan itu ya, nggak mungkin enggak gitu ya. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Dan tema hari ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi DIY melalui perluasan akseptasi KRIS dan kampanye cinta bangga paham rupiah. Nah ini yang satu pertanyaan dulu sebelum kita mulai. Yang benar KRIS, QRIS, KIRIS atau apa sebenarnya? Ini mungkin banyak juga yang masih betul. bingung dan mungkin ya udahlah gitu aja gitu, dibaca aja gitu. Iya, banyak yang masih nyebutnya QRIS, ada yang nyebutnya KRIS, ada yang nyebutnya QRIS apa dan lain sebagainya. Yang betul sama kayak Mas namanya Kris kan? Ya udah KRIS yang betul. KRIS ya. Oke. Nah, kepanjangannya KRIS apa nih, Mbak? KRIS kepanjangannya nanti sebetulnya kalau ada audiens bisa kita kasih ini ya. Biasanya kami kalau Bank Indonesia ngasih edukasi tuh ngasih lumayan lah souvenir gitu. Tapi saya boleh? Boleh ya. Apa Mas? Mas tahu nggak Mas kepanjangan dari KRIS? Q-nya tuh mungkin ada QR gitu nggak sih? Ya, betul. Quick Response Indonesian Standard. Oke. Gitu. Jadi ya ini adalah salah satu bentuk inovasi dari Bank Indonesia. Bukan aplikasi tapi inovasi untuk mempermudah pembayaran secara non-tunai. Oke, pembayaran non-tunai yang sekarang mungkin semua sudah pakai. Dan kalau dulu mungkin kalau mikir non-tunai di toko besar, di mall, sekarang bahkan di warung-warung juga sudah ada Pak ya? Iya, di UMKM itu semua. Jadi jangan khawatir itu nggak bawa dompet, selama HP-nya ada baterai dan sinyal, bisa bayar gitu ya? Di mana saja, kapan saja bisa pakai KRIS. Pak Agus mungkin mau menambahkan terkait dengan KRIS ini atau mungkin selama ini dari sejauh pengamatan Bapak gitu, masyarakat masih ada yang mungkin kesulitan atau masih takut gitu mungkin? Kalau yang saya sepanjang ini di daerah Yogyakarta gitu kita bertransaksi gitu ya, kita baik di toko, di warung gitu, masyarakat sudah banyak yang familiar dengan menggunakan KRIS. Kemudian penggunaan transaksi menggunakan online juga sekarang sudah banyak menggunakan KRIS. Jadi sudah makin umum gitu ya Pak ya? Sudah umum, masyarakat sudah paham. Oke. Nah ini kemudian kalau misalnya kita lihat kadang-kadang teknologi itu kan anak muda ya, kayak yang selalu lebih dekat dan mungkin yang generasi sebelumnya akan lebih lambat dan mungkin butuh edukasi yang lebih. Nah ini mungkin ada sempat yang bilang apa Indonesia nggak kecepatan nih gitu, karena kan mungkin kayak tadinya tunai terus pakai kartu tiba-tiba non tunai dan nggak ada wujud uang sama sekali. Ini mungkin apa yang melatar belakangnya akhirnya kok kita luncurkan KRIS gitu. Iya, jadi ketika Bank Indonesia meluncurkan KRIS ini kebetulan kita meluncurkannya itu sebelum pandemi, Mas. Di tanggal 17 Agustus 2019. Jadi kayak mungkin Bank Indonesia punya bisa meramal nih ke depan itu bahwa transaksi non tunai akan semakin masif. Jadi ketika diluncurkan di tahun 2019 itu kita melihat secara demografi khususnya di Indonesia ini generasi milenial, generasi Z, bahkan generasi Alpha itu sekarang sudah menjadi generasi mayoritas di Indonesia. Kalau generasi generasi X maupun generasi baby boomers mungkin semakin sedikit gitu ya. Yang melakukan transaksi ekonomi kan kebanyakan generasi-generasi tersebut yang secara pengetahuan itu sudah melek digital. Makanya kami buat inovasi mengenai KRIS, mempermudah pembayaran secara non tunai. Kalau dulu mungkin Mas ingat sebelum pandemi itu dalam satu misalnya kalau kita ke restoran itu banyak gitu ya
berjejer-jejer itu QR gitu ya. Betul. Dari bank A, dari bank B, dari PJP. PJP itu perusahaan jasa pembayaran gitu ya. Dari PJP A, B, C, D, E gitu banyak gitu. Kita bingung kan? Dan kalau kita cuma punya uang misalnya saya sebut nama merek ya, misalnya di OVO gitu ya, kita nggak bisa bayar pakai QR-nya GoPay gitu ya, atau dari Bank Mandiri kita nggak bisa bayar pakai Bank BCA dan lain sebagainya. Nah dengan kris ini cukup satu QR kita bisa melakukan pembayaran dari semua dompet digital yang kita punya, Mas. Jadi memudahkan dan terbukti ketika pandemi gitu ya, ketika kita tidak bisa bertransaksi lagi secara fisik gitu ya, face to face gitu ya, kris ini memudahkan. Inovasi-inovasi yang dilakukan Bank Indonesia dalam fitur kris ini juga memudahkan masyarakat untuk bertransaksi, tetap bertransaksi secara digital gitu. Oke. Ini mungkin kalau dilihat juga kan sekarang berarti makin praktis dan karena mungkin latar belakang pandemi ya, tadinya mungkin karena apa-apa harus serba higienis gitu ya. Kemudian kayak ada yang mungkin saya nggak mau pegang uang lagi tuh karena kotor dipegang orang lain gitu ya. Jadi akhirnya ada QR atau kris ini yang ya sudah berarti semua bisa lebih aman gitu ya karena sangat personal sekali. Nah kemudian kalau untuk sejauh ini nih Pak di masyarakat sendiri masih ada mungkin yang mungkin bingung atau sebenarnya sekarang sudah makin umum penggunaan kris? Atau masih ada kendala-kendala lain sejauh ini Pak? Sejauh ini untuk penggunaan kris, saya yakin di masyarakat secara besar itu mudah karena kita cemumuah ya, cepat, mudah, murah dan aman gitu. Oke, ya. coba diulang lagi. Ini agak unik nih karena. Mbak Meli cemumuah. Tagline-nya itu cemumuah. Apa itu Mas? Cepat, murah, mudah, aman dan handal. Jadi kami berharap dengan adanya kris itu semua transaksi menjadi cemumuah, gitu. Biar gampang diinget kan. Kalau orang Indonesia tuh ingetnya tuh hal-hal yang ini ya, yang lucu, mengena dan gampang diingat gitu ya. Oke. Jadi cemumuah ya, bukan cemuah tapi cemumuah. Oke. Jadi sejauh ini memang sudah cukup umum ya, dan memang tadi nggak di toko-toko besar tapi juga semua UMKM bisa ya. Kalau nggak salah juga ada beberapa lokasi parkir juga bisa pakai kris ya, di Jogja ini. Jadi kalau lokasi parkir itu kan ada yang milik pemerintah daerah, ada yang milik swasta. Kalau milik swasta biasanya di mal-mal kan sudah umum ya, pembayaran menggunakan non digital. Kemudian lokasi parkir yang sudah dimiliki pemerintah daerah kemarin tanggal 31 Agustus juga baru saja di launching Mas. Jadi parkir siap kris. Parkir siap kris itu maksudnya sehat, inovatif, aman pakai kris gitu ya. Itu ada di 2 lokasi miliknya Pemda DIY, di Beskalan sama di satu lagi saya lupa itu ya. Itu sudah bisa melakukan pembayaran secara cashless, udah nggak ada lagi yang jaga gitu Mas. Jadi kalau di Beskalan tuh yang tinggi itu ya, itu kalau mau bayar di situ udah nggak ada penjaganya lagi, semuanya cashless, tinggal scan kris gitu ya, nanti bayarnya juga dengan kris gitu. Oke, sangat-sangat praktis sekali. Betul. Ya. Pasar tradisional juga gitu Mas. Pasar tradisional ya? Sudah ada beberapa pasar yang menjadi pasar siap kris. Ada di pasar Keranggan, ada di pasar Beringharjo. Jadi kalau mau belanja batik sekarang ke Beringharjo ya udah cukup bawa handphone, nggak perlu bawa uang banyak di kantong kresek gitu ya. Resiko kecopetan juga berkurang ya. Asal handphonenya dijaga. Betul sekali, betul. Baik, ini menarik sekali ya. Kemudian kan memang karena dari pandemi kemudian secara nggak langsung ada sedikit mungkin orang-orang jadi belajar lebih cepat ya dengan kris dan teknologi ini. Kalau untuk perkembangannya sendiri secara nasional dan mungkin DIY ini Mbak seperti apa? Apakah memang cukup cepat atau mungkin nanti ternyata ada terobosan-terobosan yang disiapkan dari BI sendiri? Iya. Kalau perkembangan kris ini saya bacakan datanya, kalau secara nasional itu tumbuhnya itu sangat masif ya. Dari volume transaksinya, dari jumlah pengguna dan juga dari merchantnya itu tumbuh sangat signifikan, sekitar 217,33% dibandingkan tahun lalu Mas. Begitupun juga di Jogja ini. Kalau di Jogja per Agustus 2024 data terakhir yang kami miliki itu
Jumlah pengguna di Jogja saat ini sudah 903.000 pengguna. Oke. Kemudian jumlah merchantnya atau toko yang menggunakan kris sudah mencapai sekitar 8.001 pengguna atau merchant yang menggunakan kris. Kemudian dari sisi nominal transaksi dan juga dari sisi volume transaksi itu mengalami pertumbuhan mencapai sekitar 300% lebih dibandingkan tahun lalu. Kebayangkan Mas, betapa masifnya penggunaan kris. Sekarang kayaknya mulai dari anak sekolahan sampai orang tua sudah mulai familiar dan sudah mulai melek ya. Kayaknya kalau belanja di mana-mana sekarang semua sudah bisa menerima pembayaran menggunakan kris. Gitu. Sangat praktis dan cepat juga ya. Betul. Karena ya. Oke. Ada yang mau ditambahkan lagi Mbak? Iya. Atau mungkin Pak Agus nanti bisa menambahkan juga? Iya, kebetulan Pak Agus ini pejuang rupiah. Oke. Jadi kalau saya secara non tunai, nanti Pak Agus bicara yang tunainya mengenai cinta bangga paham rupiah gitu. Nanti tanya apapun soal rupiah Indonesia tuh ke Pak Agus gitu. Pak Agus ya. Jadi nanti kita sama-sama gali lagi nih. Mungkin selama ini kita menganggap rupiah tuh ya cuman buat beli-beli aja, tapi ternyata ada mungkin semangat maknanya, yang mendalam dengan rupiah ini ya dan perkembangannya. Nah ini kemudian kalau misalnya kris ini kan tahun ini berusia 5 tahun. Dan ini kita bicara soal teknologi ya Mbak ya. Pasti kita selalu ingin ada satu perkembangan, kemudian mungkin inovasi-inovasi. Nah kalau dari kris sendiri di usianya yang ke-5 tahun ini ada fitur-fitur baru atau mungkin sudah disiapkan lagi ke depannya? Kalau yang saat ini kita kenal kan ada kris MPM, kris CPM. MPM itu Merchant Presented Mode. Jadi kalau kita mau bayar, kita harus scan QR-nya si merchant. Kalau yang CPM itu kan Customer Presented Mode. Jadi kalau mau bayar, si merchant-nya yang scan kris yang kita miliki. Kemudian ada juga ada kris statis, ada kris dinamis. Apa sih kris statis? Kris statis tuh kalau misalnya ini Mas, merchantnya tuh satu, untuk jangka panjang, dan kalau kita scan kita harus input manual, misalnya jumlahnya pembelian kita berapa, misalnya kita beli 100.000 kita input manual. Nah kalau yang kris dinamis itu yang sudah sesuai untuk jumlah transaksi kita, misalnya ketika kita scan dia sudah langsung keluar berapa nominal yang kita nggak perlu input manual, tinggal kita masukkan PIN kita saja. Kemudian ada juga namanya kris TTM. Oh ini kan tahu kan kalau TTM teman tapi mesra. Kalau ini kris tatap muka tanpa tatap muka. Jadi kalau kita punya QR, kita bisa save gitu di handphone, terus nanti kita tinggal masukkan QR tersebut. Jadi nggak perlu kita ketemu. Misalnya nih Pak Agus jualan batik nih, Pak Agus cukup kirimkan QR-nya ke saya. Nanti saya misalnya ada di kantor, saya tinggal scan kris yang dikirimkan oleh Pak Agus gitu. Terus ada juga namanya kris cross border. Jadi sekarang kalau kayaknya Mas Felix nih tipe-tipe yang suka jalan-jalan kan? Seminggu sekali lah. Keluar negeri saya. Luar biasa. Jadi kalau misalnya ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, itu sudah bisa menerima pembayaran melalui kris, Mas. Jadi kalau misalnya mau beli durian nih di Malaysia atau beli durian di Thailand, ya cukup tinggal scan kris yang kita miliki gitu ya, scan gitu ya, terus kemudian bayar. Jadi udah bisa melakukan transaksi di luar negeri. Saat ini baru 3 negara, tapi ke depan akan bertambah lagi. Kita sudah inisiasi dengan Korea nih, kayaknya Mas ini kan opa-opa Korea nih. Ke Korea, India, kemudian Jepang dan juga Uni Emirat Arab gitu ya. Ini yang kita sedang inisiasi. Dan yang terbaru ada tahun lalu itu kris tuntas. Kalau kris tuntas itu kita bisa transfer melalui kris. Jadi menerima transfer, tarik tunai juga pakai QR kris. Dan yang kemarin baru di launching pada saat FECD di Jakarta itu namanya adalah kris NFC. Kan kalau di handphone kan sudah ada NFC ya. Biasanya kan kalau kita itu harus scan pakai kamera. Kalau NFC tinggal
tempelin aja ke ke alatnya yang dimiliki merchant, udah langsung gitu. Kayak di luar negeri gitu ya. Semudah itu ya. Betul. Inovasi-inovasi itu pasti terus dilakukan ya. Rupiah nih yang bisa nih. Dan nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi karena kita akan ngobrol dengan Pak Agus tentang cinta bangga paham rupiah. Nah, kalau cinta mungkin iya ya karena kita urusan dengan uang. Bangga dan pahamnya itu nanti harus kita tahu lagi. Bener nggak sih Anda sudah paham dan seberapa banggakah Anda terhadap rupiah yang kita miliki? Setelah yang satu ini kami akan kembali. Capek juga, istirahat dulu sambil cari sepatu baru kali ya. Sepatu trending. Tapi websitenya agak aneh ya. Ini website bener nggak ya? Yaudahlah, mau dapat best deal. Asal klik, bisa panik. Selalu jaga diri, jaga data pribadi. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Jogja yang biru, Bank Indonesia memimpin langkah baru. Digitalisasi membawa harapan, Kris Game Changer pembayaran. Di sudut kota, Jogja yang istimewa, Jogja istimewa, hadir untuk semua. Semua, itulah slogannya. Cepat, mudah, murah, aman, handal selamanya. Dari Malioboro hingga Tugu Jogja, Kris menyatukan kita semua. Dari Kaliurang hingga Parangtritis, makin praktis dengan Kris. Di sudut kota, Jogja yang istimewa, Jogja istimewa, hadir untuk semua. Semua, itulah slogannya. Cepat, mudah, murah, aman, handal selamanya. Belanja oleh-oleh kulineran tak lagi sulit. Bayar pajak dan retribusi dalam satu klik. Uang tunai tak perlu, cukup pakai ponselmu. Semua urusan lancar, tak ada lagi ragu. Di sudut kota, Jogja yang istimewa, Jogja istimewa, hadir untuk semua. Semua, itulah slogannya. Cepat,
satu klik. Uang tunai tak perlu, cukup pakai ponselmu. Semua urusan lancar, tak ada lagi ragu. Di sudut kota Jogja yang istimewa, Jogja istimewa, hadir untuk semua. Semua itulah slogannya, cepat, mudah, murah, aman, handal selamanya. Belanja oleh-oleh kulineran tak lagi sulit, bayar pajak dan retribusi dalam satu klik. Uang tunai tak perlu, cukup pakai ponselmu. Semua urusan lancar, tak ada lagi ragu. Sudut kota Jogja yang istimewa, Jogja istimewa, hadir untuk semua. Semua itulah slogannya, cepat, mudah, murah, aman, handal selamanya. Nah, tadi ketika videonya sama-sama kita saksikan, kami sempat ngobrol di studio dan sama-sama sepakat bahwa kalau zaman sekarang, ketinggalan dompet dan ketinggalan HP mungkin lebih nggak khawatir kalau ketinggalan dompet. Tapi kalau ketinggalan HP, nah paniknya luar biasa ya Pak ya. Semua maunya di situ soalnya, karena pembayaran juga pakai HP. Nah, ini mungkin karena tadi kita sudah sempat melihat juga keseruan dari teman-teman di BI, DIY gitu kan. Kita mungkin boleh tanya dulu sama tim yang ada di sini, Mbak Meli gitu, itu boleh diceritakan sedikit tentang videonya, Mbak? Iya, jadi sebetulnya video itu adalah bentuk kampanye kita mengenai perluasan penggunaan kris. Kita punya tagline kampanye kita itu Jogja Kristimewa. Kita tahu kan Jogja Istimewa, nah gitu ya, itu adalah tagline dari kota tercinta kita gitu. Dan kami berharap kris itu juga bisa menjadi alat pembayaran yang istimewa di kota kita yang istimewa ini. Jadi berbagai kegiatan yang kami lakukan untuk mendorong perluasan kris di masyarakat, baik dari sektor pendidikan, kemudian di sektor keagamaan gitu ya. Kalau kita mau donasi, mau zakat, mau sedekah, itu bisa langsung scan pakai kris gitu ya. Kemudian di komunitas-komunitas pariwisata itu juga Pemda Jogja kan juga punya aplikasi Visiting Jogja. Jadi kalau kita mau pesan tiket ke destinasi wisata sudah bisa pembayaran pakai kris gitu Mas. Jadi harus selalu diingat Mas, kalau ingat Jogja yang istimewa harus ingat juga Jogja yang kristimewa. Kristimewa, benar sekali. Ini sangat-sangat memudahkan sekali sih. Saya termasuk yang awal dulu ketika kris ini muncul sempat agak ini skeptis benar ya. nggak ya? Tapi ternyata sekarang semudah itu dan senyaman itu bertransaksi dengan kris. Nah ini kaitannya juga dengan rupiah yang kita miliki. Kalau dulu mungkin ya namanya teknologi pasti selalu berkembang dan dinamis. Dari yang kita bayar uang tunai, uang kertas, uang receh yang kalau recehnya terlalu banyak di dompet tebal sekali gitu ya. Sekarang berat ya. Udah mungkin jarang orang yang membawa, tapi di satu sisi walaupun tidak ada bentuk fisiknya kita tetap bangga punya rupiah. Nah ini juga sekaligus saya ingin tahu nih tentang kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah. Kenapa harus ada kampanye ini dan mungkin tujuannya apa? Iya, terima kasih Mas Felix. Jadi kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah ini itu merupakan program inisiatif dari Bank Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait rupiah. Jadi bagaimana kita mencintai, bagaimana kita harus bangga terhadap rupiah kita dan bagaimana kita harus paham. Apa itu kita mencintai? Mencintai ada mengenal, merawat dan menjaga. Bagaimana kita harus mengenal rupiah? Tentunya yang pertama yaitu dengan mungkin Mas Kris pernah dengar terkait dilihat diraba di terawang. Nah, itu kita ini mengenai ya. Betul, ada terngiang-ngiang nih lagunya ya. Dilihat diraba di Nah, itu terawang. mengenalnya masih dengan 3D ya. Jadi kita merupakan perluasan dari CBP ini dari 3D. Kita mengenal rupiah bagaimana dilihat dan diraba di terawang. Kemudian bagaimana merawat, mungkin 5J. Kita jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret, jangan di stapler maupun jangan dibasahi.
Kemudian bagaimana kita menjaga rupiah? Jadi kita menjaga agar masyarakat ini tidak terhadap uang palsu tidak terkena atau tidak mendapatkan uang palsu, yaitu salah satunya tadi dengan tugas dari Bank Indonesia itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, bahwa salah satu tugas Bank Indonesia tadi khususnya di pasal 29 ayat 2 yaitu memberikan ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat. Jadi kita jangan sampai masyarakat ini mendapatkan uang rupiah tidak asli atau palsu. Jadi Bank Indonesia betul-betul mengharapkan agar masyarakat ini tidak tertipu dengan uang palsu gitu ya. Kemudian bagaimana kita dengan bangga tentunya kita sebagai yang pertama simbol kedaulatan rupiah di negara tercinta kita ini, yaitu mungkin pernah dengar mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan ya, yang sempat lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi simbol kedaulatan negara. Jadi dulu kan ada uang rupiah itu dicetak ya, sebelum NKRI ini merdeka, dicetak di tiap-tiap wilayah negara. Ada di Sumatera, ada di Medan, ada di Jawa, ada Papua, segala daerah memiliki uang rupiah gitu ya. Kemudian dengan kedaulatan ini, jadi semuanya disatukan menjadi uang rupiah sebagai yang kedua, yaitu alat pembayaran yang sah. Jadi selain sebagai simbol kedaulatan negara, merupakan simbol alat pembayaran yang sah juga rupiah ini, karena diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tadi. Jadi selain simbol kedaulatan, kita harus bangga juga sebagai alat pemersatu yang sah, alat pemersatu bangsa juga, selain alat pembayaran yang sah. Jadi alat pemersatu ini kan kita di uang kan mungkin mengenal ya. Ini ada pahlawannya kan seluruh Indonesia ada tuh, dari Papua pecahan 10.000, dari pasukan Hatta pecahan 100.000, kemudian ada flora faunanya, kemudian ada pemandangan alamnya, kemudian ada seni budayanya, ada batik, ada pemandangan alam gitu. Semuanya itu kan dari Aceh sampai Papua ada di dalam uang. Jadi merupakan itu selain kedaulatan negara, simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan alat pemersatu bangsa juga. Kita harus bangga itu. Kemudian yang terakhir mengenai paham ya. Kita paham bagaimana kita bertransaksi, bagaimana kita berhemat, dan bagaimana kita berbelanja. Jadi berbelanja ini dengan bijak ya. Jangan sampai kita berbelanjanya wah ada uang boros, jadi harus kita berhemat juga gitu ya. Kemudian dalam bertransaksi juga ya, kita baik tunai maupun tadi non tunai ya, kita terutama bisa menggunakanlah produk lokal gitu. Kemudian kita berhemat juga untuk tabungan masa depan kita. Jangan sampai ketika kita memiliki uang rupiah kita boros gitu ya. Jadi itu secara garis besar bagaimana kita harus cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah ini. Oke. Wah, ini menarik sekali ya. Tapi mungkin kalau dilihat lagi kan, kalau Pak Agus nih, kalau tim nih ya, Pak Agus ini tim yang uang real nyata, kemudian Mbak Meli ini yang teknologi digital gitu ya. Nah, ini kalau Pak Agus melihat dari mungkin uang yang tadi bisa dilihat diraba di terawang, kemudian sekarang ada kris yang nggak ada wujud uang ya, seperti apa Pak? Mungkin agak kepikiran, wah nanti mungkin nggak ya misalnya kayak uang fisik tuh akhirnya tidak ada sama sekali, kemudian memang semua pembayaran harus secara digital gitu, atau kris, atau seperti apa Pak melihatnya? Kalau dilihat dari negara-negara lain yang menggunakan transaksi baik tunai maupun non tunai, jadi tunai ini akan berkembang juga, namun dengan adanya non tunai tentunya agak sedikit melambat ya. Namun tunai ini akan terus digunakan oleh masyarakat gitu ya. Tetap ada rupiah ini. Jadi baik tunai maupun non tunai akan tetap sejalan terkait rupiah, penggunaan rupiah. Mungkin kedepannya juga ada
rupiah digital gitu kan, nanti akan berkembang terus rupiah ini. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Anda nanti punya anak mungkin mimpi dulu, wah saya nabung di celengan gitu ya. Nanti masih bisa kalau Anda punya putra putri, nabung masih ada ya, masih bisa. Kemudian feeling untuk kita mengumpulkan uang satu lembar demi lembar, kemudian mungkin uang koin juga masih akan bisa kita nikmati. Kita akan jeda sejenak saudara, dan kami akan hadir setelah yang satu ini. Seriusan nih menang 200 juta? Ya ampun, menang juga ginian bisa. Oke, cara klaimnya klik link yang ini. Semoga beneran dapat ya. A few moments later. Nah, kok tiba-tiba jadi banyak notif percobaan login gini? Nah, supaya kamu gak mengalami kejadian yang sama, 1. Jangan klik tautan dan email atau pesan yang mencurigakan atau tidak dikenal. 2. Pastikan URL dengan teliti dan pastikan merupakan situs resmi. 3. Waspadai email atau pesan yang meminta informasi pribadi atau keuangan. 4. Verifikasi identitas pengirim melalui saluran komunikasi resmi. 5. Periksa tanda penipuan seperti kesalahan ejaan atau tata bahasa yang buruk. 6. Aktifkan autentifikasi 2 faktor. Terakhir, perbaharui perangkat lunak secara teratur. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Nah, penasaran kan? Tetap ikutin Kak Ila ya di Jajan Kuy, jajanin aja. Stop bullying. Di Indonesia, masih banyak kasus bullying yang harus kita hentikan. Kekerasan dilakukan secara fisik, Dasar jelek, hitam, gendut. secara verbal, Jangan mau temenan sama dia. secara sosial, dan elektronik. Stop bullying. Eratkan persaudaraan. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan obrolan pagi, masih berbincang bersama Pak Agus dan juga Mbak Meli tentang kris dan juga pertumbuhan perekonomian, terutama di DIY. Kalau kita bicara tentang kris, sekarang bukan cuma di toko-toko atau department store, bayar parkir juga bisa pakai kris ya. Jadi jangan khawatir, kalau dulu mungkin bilang, wah saya nggak ada uang kecil, jangan bohong. Keluarin krisnya gitu ya Pak ya. Oke, nah ini tadi sempat berbincang bersama Pak Agus tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi memang kita sebagai bangsa Indonesia juga harus bangga dengan mata uang yang kita miliki, harus tahu bagaimana cara merawatnya juga. Nah ini mungkin selanjutnya merawat rupiah. Kalau dulu mungkin masih cukup banyak yang pedagang-pedagang biar gampang di strapless gitu ya Pak ya. Iya, betul. Gitu. Terus dilipat kecil biar setiap masuk ke 10 dompet. menit, setiap 10 lembar tuh dilipat gitu kan biasanya kan. Iya, kalau dulu seperti itu. Nah, kemudian mungkin karena efek itu juga banyak uang yang rusak juga. Nah, ini mungkin pertanyaannya, kalau uang rusak bisa ditukar nggak sih Pak? Ya, terkait uang rusak ini bisa ditukar. Jadi sebelum kita ke uang rusak, jadi kita harus menghargai uang rupiah karena sebagai simbol kedaulatan. Bisa dicontoh kayak negara Jepang itu kan gambarnya kaisar, jadi sangat menghormati. Kita juga
gambarnya kan pahlawan. Jadi kita harus menghormati jasa pahlawan kita. Jadi jangan sampai kita tadi ya dirusak dengan di stapler, kemudian diremas, dilipat, dicoret-coret gitu ya. Apalagi dulu zaman kita sekolah I love you siapa gitu ya. Nah, itu kita jangan sampai, jadi kita harus menghargai rupiah kita. Nah, kemudian bagaimana kita kalau kita punya uang rusak. Jadi uang rusak itu bisa ditukar ke Bank Indonesia dengan syarat. Jadi uang rusak itu syarat utamanya lebih dari 2/3. Kemudian selain lebih 2/3 ada 2 syarat lainnya, yaitu yang pertama apabila uang rupiah tersebut masih dalam satu kesatuan, dan yang kedua apabila tidak dalam satu kesatuan. Apabila tidak dalam satu kesatuan artinya uang-uang itu terpotong gitu ya. Itu syaratnya 2 nomor seri bagian atas maupun bawahnya itu harus lengkap dan sama. Jadi 3 huruf 6 angka itu harus sama. Jadi misalkan terpotong jadi 6 bagian tapi nomor serinya jangan sampai terpotong. Kemudian syarat kedua tadi apabila dalam satu kesatuan tetap ke syarat pokoknya lebih dari 2/3, itu misalkan nomor serinya dua-duanya hilang tidak apa-apa tapi harus dalam satu kesatuan. Jadi kalau terpotong kan kita bisa curiga, oh ini potongan yang lain kan nomor serinya nggak ada. Nah ini harus satu kesatuan, harus tidak ada nomor seri, tapi kalau uangnya tidak satu kesatuan atau terpotong, 2 nomor serinya harus lengkap dan sama. Kemudian ditukarkan di mana? Di Bank Indonesia setiap hari Selasa dan Kamis jam 8 sampai dengan jam 11.30 sudah berada di loket Bank Indonesia. Ini sebenarnya bisa juga dilakukan di perbankan-perbankan setempat gitu ya. Karena kami juga sudah melakukan edukasi kepada perbankan bahwa mereka dapat menerima uang rusak juga. Oke. Kemudian jumlah nominalnya Pak, apakah ada harus tertentu atau mungkin ya 100.000 ditukarkan bisa? Harus mengumpulkan 2.000 juga boleh. Boleh ya. Semuanya boleh dari 1 lembar maupun berapa lembar. Terus nominalnya apabila lebih dari 2/3 diganti 100% tanpa potongan, tanpa biaya. Oke, tanpa potongan, tanpa biaya, menarik sekali. Tapi mungkin agar tidak perlu mengganti, jadi yang pertama harus kita cintai dulu ya, biar nggak repot urusan kedepannya begitu ya. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Nah kemudian yang selanjutnya ini kalau uang rusak, kita tahu gitu ya bagaimana syarat untuk mengganti. Kalau uang palsu, yang mungkin sekarang juga masih ada gitu ya, ada aja kasus uang palsu. Bisa ditukar atau seperti apa? Wah, kalau uang palsu ini tidak bisa ditukar nih. Kalau uang palsu bisa ditukar, tentunya semua masyarakat pengen ngopi atau bikin buat terus ditukarkan gitu ke bank. Jadi uang palsu ini tidak didapat ditukar gitu ya. Dan berdasarkan undang-undang tadi nomor 7 tahun 2011 bahwa yang berhak atau yang memiliki kewajiban atau satu-satunya lembaga yang berhak bahwa menentukan itu uang asli atau tidak, itu hanya Bank Indonesia gitu. Jadi apabila masyarakat mendapatkan gitu uang tidak asli atau palsu, dapat melakukan klarifikasi ke Bank Indonesia. Silakan datang ke Bank Indonesia. Setiap hari kita tentunya terima kalau apabila masyarakat dapat uang palsu. Jangan sampai uang palsu itu uang palsu nih udah tahu nih dibelanjakan karena itu sangat berat hukumannya. Itu kalau sampai ketangkep sama pihak yang berwenang gitu ya atau polisi gitu ya, itu didenda sampai 15 miliar atau hukuman penjara 15 tahun. Jadi jangan sampai mengedarkan uang yang rupiah karena sayang gitu ya. Ini sayang udah diedarkan lagi. Wah, itu jangan sampai. Jadi kalau dapat uang palsu tadi dilaporkan ke Bank Indonesia. Kalau ini kalau membuat saja itu hanya hukumannya itu 10 tahun dan denda 10 miliar. Tapi kalau mengedarkan malah lebih banyak. Jadi jangan sampai masyarakat ini mengedarkan walaupun tadi saya rugi daripada rugi saya belanjakan. Nah, jangan sampai mengedarkan tadi uang rupiah yang tidak asli atau palsu tersebut gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita sudah kebetulan dapat atau tahu ada uang palsu, berbesar hati harus melaporkan ya. Iya, setiap hari bisa ke Bank Indonesia setiap hari kerja tentunya ya. Oke. Nah ini kalau kaitannya dengan uang palsu, uang rusak kita tahu ya bagaimana treatment ke depannya dan cara menanggulanginya. Nah kemudian kalau misalnya beralih ke teknologi kris gitu ya, kalau uang palsu kita bisa lihat nih, oh ini asli atau enggak gitu. Kalau kris keamanannya atau mungkin gimana kita bisa tahu itu aman atau enggak? Ada tips-tips mungkin? Iya.
sekali lagi kami dari Bank Indonesia itu memang sangat peduli terkait perlindungan konsumen gitu ya, bahwa konsumen yang menggunakan berbagai macam transaksi keuangan digital juga harus dilindungi. Salah satunya dulu kan pernah ada viral ya Mas ya, kasus viral orang ketika mau sedekah gitu ya di masjid, krisnya ternyata diganti gitu ya, dia transfer dia scan-nya itu bukan ke kris masjidnya, tetapi masuknya ke milik orang lain gitu ya, rekening orang lain. Nah yang pertama kalau kita mau bertransaksi gitu ya, kita pastikan dulu antara kalau kris itu kan sudah ada barcode-nya ya, QR code-nya gitu ya. QR code-nya itu namanya siapa, kemudian ketika kita scan kan biasanya muncul tuh namanya tuh harus sama antara yang kita scan dengan fisik yang kita scan tadi gitu ya. Kemudian pastikan nominalnya yang akan kita transaksikan. Misalnya kalau pakai yang kris dinamis, kan sudah ada tuh langsung secara otomatis, misalnya 250.000. Betul nggak kita bertransaksi 250.000? Nah itu harus dipastikan. Jadi kalau teman-teman yang mau bertransaksi dengan kris, pastikan antara identitas barcode yang kita scan dengan yang ada di handphone kita sama. Itu salah satunya. Kemudian kita juga harus paham, Mas, kita punya namanya PK, peduli, kenali, dan juga adukan. Jadi yang pertama kita harus peduli dengan setiap transaksi yang kita lakukan, produk-produk yang akan kita gunakan. Kemudian kenali apa sih manfaatnya, apa sih resikonya kalau kita menggunakan transaksi itu, dan adukan. Kalau misalnya terjadi, misalnya kita melihat adanya pelanggaran, adanya indikasi-indikasi bahwa itu disalahgunakan, kita harus adukan. Yang pertama kita adukan ke PJP-nya, perusahaan jasa pembayarannya, atau ke penyedia jasa pembayaran, atau bisa juga ke Bank Indonesia. Kita punya hotline bicara namanya, di hotline-nya 131, atau datang ke kantor Bank Indonesia. Jadi setiap transaksi yang mencurigakan bisa diadukan ke penyedianya maupun ke Bank Indonesia. Dan kadang-kadang masyarakat juga suka bingung nih, ini saya ngadunya kemana gitu ya. Jadi kalau ada masalah pertama itu harus diadukan ke siapa yang penyedia jasanya tersebut gitu. Dan kalau di Bank Indonesia kami menerima pengaduan terkait sistem pembayaran. Tetapi kalau terkait dengan penyedia keuangan lainnya atau transaksi keuangan lainnya, ada juga OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau misalnya kan sering tuh ada yang keliru, saya punya kredit, ada penagihan kredit, misalnya kredit macet nih, ngadunya ke Bank Indonesia, enggak, itu ke OJK. Atau ada pinjol gitu ya, pinjaman online, itu ke OJK. Kalau kami misalnya ada transaksi permasalahan dalam kartu kredit, debit, kris, itu larinya ke kami gitu. Oke, baik. Ya, semoga makin paham dan makin mengerti ya untuk menggunakan baik yang tunai ataupun non tunai. Baik, kita sudah hampir sampai ke penghujung obrolan pagi hari ini. Mungkin bisa ditutup dari Pak Agus dan mungkin nanti terakhir Mbak Meli untuk kesimpulannya atau mungkin himbauan terkait obrolan kita hari ini kepada masyarakat. Silakan. Ya, kepada Bapak Ibu yang sedang menonton acara obrolan pagi kita hari ini, sekali lagi mungkin kita harus mengenal rupiah kita, karena dengan mengenal rupiah kita tentunya bangga terhadap rupiah kita, dan rupiah agar digunakan dengan baik, tadi seperti dengan berbelanja dengan bijak ya tentunya. Demikian Pak, Mas, ini untuk dari Pur mungkin terkait rupiah. Jadi pahami, kenali rupiah kita dengan baik. Oke, baik. Terima kasih termasuk, Pak. Satu Agus, lagi, sayangi rupiah kita. Sayangi, baik. Terima kasih. Mbak Meli mungkin menutup, silakan. Iya. Sama seperti tagline kita, Jogja Kristimewa, kami berharap semua
masyarakat di Yogyakarta bisa menggunakan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan dari Bank Indonesia maupun penyedia jasa keuangan lainnya untuk bisa melakukan transaksi digital secara aman. Ya, ingat Kris, untuk nasabah, untuk konsumen itu tidak ada potongan biayanya, Mas. Oke, nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada itu namanya MDR, Merchant Discount Rate. Itu yang dikenakan ke merchantnya, bukan ke konsumen. Jadi jangan lagi ada yang bilang, oh saya kok dipotong gitu ya, saya transaksi 1.000 kok saya harus bayarnya 1.100. Enggak. Jadi harus PK. Peduli, kenali, dan adukan setiap produk-produk layanan keuangan yang Bapak Ibu gunakan dalam transaksi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Meli, Pak Agus. Informasinya sangat insightful. Maturnuun, terima kasih Mas Felix. Banyak informasi dan juga inspirasi. Dan saatnya kami harus pamit dari obrolan pagi hari ini, saudara. Selamat bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Hidup gini-gini aja, gaji gak seberapa, nyari makan susah. Bisa gak sih duit turun dari langit aja gitu? Kamu mau uang yang instan gak? Suara apa tuh? Emang benar bisa dapat uang dengan instan? Iya, gampang kok. Kamu tinggal main game yang aku kirim aja. Main terus sampai jackpot. Nah, ini dia nih, coba main sampai jackpot. Teman-teman, apapun masalahnya, judi online tidak akan pernah menjadi solusinya. Kamu harus paham kalau online bisa bikin kamu ketakutan, mengganggu stabilitas mental, dan bisa bikin kamu jadi bangkrut. Apalagi nih, UU ITE Pasal 27 ayat 2 menyebut kalau perjudian online adalah tindakan kriminal yang dapat dihukum dengan pidana penjara. Serem kan? Nah, daripada ngabisin waktu untuk judi online, mendingan kamu cari duit yang halal dan investasi di instrumen yang diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia seperti tabungan dan deposito. Dengan begitu, kamu bisa meraih keuntungan dengan cara yang legal dan aman.